Kita makan satunya untuk memenuhi energi yang di tubuh kita agar kita bisa beraktivitas hari-hari. Kita bisa lihat begitu berat aktivitas kita di pagi hari selama belajar ya, tetapi untuk berpikir itu juga butuh energi. Allah juga sudah berfirman bahwasanya kami turunkan air hujan itu, kemudian air itu ditetapkan, kemudian dengan air itu kami tumbuhkan segala buah-buahan, yaitu kurma dan anggur, sehingga sebagian dari buah-buahnya itu manusia makan. Di situ artinya bahwa Allah sudah menyinggung masalah makanan di dalam Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita lahir. Ya, aku bertanya dulu. Kira-kira apa saja sih nutrisi yang ada di dalam makanan? Tanya sama si Eza mana? Eza, apa saja kan nutrisi pada makanan? Nah, betul. Nutrisi pada makanan itu ada beberapa. Ada yang organik, ada yang anorganik. Organik itu apa saja, Bu? Ada yang karbohidrat, ada lemak, ada protein. Kemudian yang anorganik, ada yang namanya air, vitamin dan mineral. Kemudian alat-alat sistem pencernaan itu ada yang utama dan ada yang tambahan. Yang utama itu apa, Bu? Yang utama itu maksudnya organnya yang berperan utama, seperti mulut. Nah, di dalam sistem pencernaan itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang mekanik, kimiawi. Apa itu, Bu? Sistem pencernaan mekanik. Sistem pencernaan mekanik itu adalah sistem pencernaan yang bekerjanya itu bergerak. Contohnya apa? Mulut. Mulut kalau kita makan bergerak atau enggak? Bergerak, betul. Salah satu sistem pencernaan mekanik adalah mulut. Selain mulut ada lagi enggak, Bu? Ada lambung. Lambung juga sistem pencernaan mekanik. Selain sistem pencernaan mekanik, dia juga kimiawi karena di dalam lambung ada yang namanya enzim. Ya, betul. Asam lambung, di dalam asam lambung ada yang namanya enzim untuk melakukan makanan yang kita makan. Setelah mulut dikunyah oleh yang namanya gigi, jadi proses sistem pencernaan mekanik, kemudian disalurkan ke mana? Tenggorokan, betul. Ya, esofagus. Setelah tenggorokan kemana lagi? Ke lambung. Nah, ke lambung. Selain lambung apa lagi? Iya, betul. Usus halus. Ya. Nah, di usus halus itu ada bagi beberapa. Ada yang namanya usus 12 jari atau 2 denum, ada yang namanya usus kosong, jadi dan usus penyerap. Nah, apa fungsi usus halus ini diciptakan Allah? Untuk menyerap sari-sari makanan. Setelah kita makan, kemudian dilarut oleh si lambung dengan bantuan enzim. Kemudian setelah dia larut lanjut ke usus halus. Usus halus inilah yang menyerap nutrisi. Nutrisi yang dibilang Eza tadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, air, dan sebagainya. Diserap oleh si usus halus. Setelah usus halus apa lagi, Bu? Usus besar, betul. Usus besar apa yang terjadi? Usus besar itu terjadi yang namanya pembusukan. Makanya feses manusia itu ada baunya. Ada namanya bakteri Escherichia coli, makanya dia terjadi pembusukan. Nah, setelah usus besar apa, Bu? Dia juga, maaf, tadi usus halus ada bantuan dari pankreas, kemudian juga pankreas ini membantu dalam pembentukan enzim yang akan diekspor dalam usus halus tadi. Nah, baru lanjut usus besar, setelah usus besar baru lanjut ke anus. Ya. Nah, selain alat tambahan selain alat utama ada juga yang namanya alat tambahannya. Apa itu? Ada hati, empedu, dan pankreas. Nah, hati ini berfungsi sebagai mendetoksifikasi racun yang ada di tubuh kita. Contohnya triglycerida yang akan kembali ke hati. Setelah sistem pencernaan prosesnya, kita kembali ke kelainannya. Kira-kira menurut Elisa apa saja kelainan yang ada pada sistem pencernaan? Elisa pernah nggak sakit perut? Pernah. Kira-kira sakit perut itu nama penyakitnya apa? Sakit mah. Iya, betul. Salah satunya ada sakit mah. Setelah sakit mah apa lagi? Diare. Atau kita bisa bilang muntah mencret. Itu salah satu penyakit sistem pencernaan. Kenapa, Bu, seseorang itu bisa diare? Jangan-jangan dia makan nggak cuci tangan. Nah,
dia pegang entah apa-apa, entah dia pegang, misalnya dia pegang sampah, habis itu dia makan, masuk bakteri itu ke mulut. Terus kenapa kok bakteri itu bisa masuk ke mulut, sedangkan di dalam usus besar kan kita udah ada bakteri kan? Kenapa yang ada di usus besar itu tidak buat kita sakit perut? Karena itu bakterinya itu sudah terbiasa di dalam mulut kita, sudah Allah ciptakan sesuai dengan fungsinya, sesuai juga dengan perut kita. Beda dengan bakteri yang dari luar. Iya, bakteri dari luar itu belum terbiasa dengan perut kita, makanya itu kita bisa sakit. Kita hari ini akan belajar sambil bermain. Hari ini ibu menggunakan mode pembelajaran TGT, Times Game Tournament. Sebelum kita bermain, ibu ingin mengasah kemampuan kalian. Sebagaimana sih anak-anak ibu kemampuannya tentang sistem pencernaan? Maka dari itu buka buku mandirinya halaman 67. Ibu beri waktu hanya 10 menit dari mulai sekarang. Ya, sudah siap. Sudah, dengarkan ibu. Si aturan permainannya, ketika sudah melempar dadu, maka lihat, misalnya angka dadunya 3, lempar 3. Lihat soal dibalik nomor 3. Jangan kira kalian lempar dadu sendiri, kalian jawab sendiri. Tidak, jawabnya per kelompok. Nah, kemudian nanti misalnya kalian dapat angka 2 kan ada tangga, naik ke angka 6. Jika kalian misalnya dapat angka 9 juga turun ke angka 7. Sebutkan satu macam penyakit yang disebabkan oleh berlebihan mengkonsumsi karbohidrat. Iya, betul, obesitas. Jika kalian bisa menjawab satu soal, maka nilainya sama. Kelompok 2, apa tujuan manusia mengkonsumsi makanan? Ya, betul. Boleh? Energi. 3. Nah, apakah pencernaan kimiawi dalam perubahan makanan karena pengaruh enzim dan sebutkan 2 makanan yang mengandung karbohidrat. Gandum, beras, disebutkan 2 makanan yang mengandung protein. Betul, kacang kedelai. Salah satu makanan yang mengandung protein yang baik itu adalah tempe yang mengandung tempe. Kelompok 2. Apa itu serat? Yang dijelaskan semalam macam-macam karbohidrat kan ada 3. Ada gula, ada serat, satu lagi ada mati. Keempat. Apa itu serat? Keempat nggak bisa jawab. Belum perkuat lagi. Serat itu merupakan ya suatu makanan yang mengandung serat itu sayuran. Seratnya itu adalah dinding sel pada makanan. Contohnya mangga. Mangga itu kan kalau kalian nggak potong, itu kan ada seratnya. Itu salah satu bentuk serat. Nah, serat itu juga tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Jadi dia dibuang dalam bentuk feses. Tapi bukan berarti dia dibuang dia nggak berguna, dia tetap berguna. Jadi ketika kita sembelih itu, kenapa? Karena kita kekurangannya namanya serat. Sebutkan 2 jenis sistem pencernaan. Kimiawi dan ayo, kelompok 4 masih 1. Sebutkan jenis-jenis dari vitamin. 2 aja. Bisa.
Jadi jenis vitamin itu kira-kira ada vitamin A, B, C, dan K. Ada vitamin A, B, C, dan K. Itu kan ya. Mulai tadi kita lempar aja ya pertanyaannya ya. Bakteri yang ada di dalam usus besar. Siapa yang menjawab? Salah satu bakteri yang ada di dalam usus besar yang turnamen sudah dilakukan. Sekedar permainan. Ini hanya sekedar permainan. Nilai ibu yang meminta saja. Permainan hari ini adalah nilai kalian berapa? Ini hanya sekedar permainan. Ibu hanya melihat bagaimana keaktifan dan kreatifan kalian dalam menjawab pertanyaan. Itu saja. Maka hari ini kita dapat juga menang. Ini hanya sekedar permainan. Juara satu itu adalah kelompok 2. Juara 2 itu adalah kelompok 1 dan juara 2 adalah kelompok 3. Kita sudah mengadakan evaluasi pertama yang sudah saja. Jadi kesimpulan dalam pelajaran kita hari ini adalah bahwa sistem pecahan organ yang berperan dalam mencerna suatu makanan yang melewati itu saja pelajaran hari ini. Ada yang ingin bertanya? Pengertian seperti itu adalah salah satu dari tambahan dari makanan yang berfungsi dalam pengungsi lemak. Kalian boleh lihat di fungsi itu ada fungsi yang kedua adalah untuk mengungsi lemak. Kalau hati tadi itu fungsi untuk mendetoksifikasi dari racun. Itu saja kesimpulan kita belajar kita hari ini. Harap kalian dapat memahami apa yang ibu sampaikan. Tugasnya nanti ibu kirimkan video, ibu minta kalian meresume atau meringkas dari video tersebut. Minggu depan ibu tulis. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Ibu harap kalian semua dapat mengerti pembelajaran hari ini. Apa yang ibu sampaikan berguna bagi kalian. Dan selamat ujian untuk minggu depan. Semoga kalian bisa menjawab semua soal-soalnya dan kalian